Jadi misalnya beliau melihat ini kok bertele-tele ya, Iya. udah putuskan keluarkan Udah, Perpu, betul. ya kan? Baru itu kita bisa melihat pembuktian Pak Presiden Prabowo dalam upaya melawan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan Ya. Indonesia. Ya. Dalam pidato yang dilakukan oleh Pak Presiden, dalam peluncuran mekanisme baru tunjangan guru yang langsung ke rekening guru, Pak Presiden itu mengatakan seperti ini dalam pidatonya. Karena koruptor sudah menghancurkan kesejahteraan rakyat. Kan beliau mau menyampaikan bahwa rakyat ini sudah sangat menderita sebagai akibat dari tindakan para koruptor. Betul, kan begitu. betul. Nggak salah Pak, memang kenyataan memang begitu, Begitu ya? negeri kita ini. Iya ya. Kita sangat miris melihatnya kan. Koruptor luar biasa terjadinya. Oh, luar biasa, luar biasa. Jadi meskipun baru di era Pak Prabowo ini berani mengungkapkan hal seperti itu, Iya. ini harus kita dukung penuh Pak. Oh, Iya kan? harus didukung penuh seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ya kan beliau sudah berulang kali di setiap kesempatan mengatakan hal ini. Mungkin ada hal lain yang Bapak kutip dari acara itu apa? Nah, dalam pidato itu juga Pak Presiden itu mengatakan juga akan membuat penjara baru. Keren. Penjara baru. Ya, Karena kita punya Nusa Kambangan yang serem betul, tuh. ya, ya. Yang di Bandung apa tuh? Suka miskin. Suka miskin. Nah, itu enggak seru Pak. Itu Enggak serem ya? Enggak. Itu kayak hotel itu. Tangerang, Ya. ada Pak penjara. Penjara Tangerang oke lah. Iya. Dulu kan terkenal tuh sangat Cipinang. menakutkan. Cipinang enggak menakutkan. Salemba Enggak menakutkan. Gak mengakukan bagi para narapidana. Dulu ya, pernah penjara Tangerang sampai muncul lagunya kan? Ada lagu. Ada lagunya? Ada. Penjara Tangerang. Oh iya. Masuk gemuk, pulang Tinggal tulang. Zaman dulu. Zaman dulu. Nah, Pak Prabowo itu ingin membuat penjara bagi koruptor di pulau terpencil karena diharapkan para narapidana tidak bisa keluar malam. Lah, emangnya narapidana di Indonesia ini bisa keluar malam, Pak? Ya, disinyalir seperti itu, Pak. Sinyalir seperti itu. Dan saya yakin ini bukan rahasia biasa, udah rahasia umum ini, Pak. Oh, jadi narapidana bisa makan di hotel gitu dong, Pak? Udah, Pak. Sudah terlaksana dari dulu. Sudah Gitu ya? Iya. Terus nanti pagi-pagi pulang gitu? Pulang. Nah, supaya pas pemeriksaan di penjara, dia ada di tempat. Ya kan? Jadi sebetulnya kayak anak kos aja dia. Anak kos ya? Anak kos. Konon kabarnya juga di ruang penjara itu dulu loh Pak ya, ada yang pakai AC penjaranya, ada ruang kerja, ada karaoke, bahkan ada alat buat make up, Bos. Jadi emang Indonesia ini penjaranya kayaknya nggak menakutkan Pak ya. Itu dia. Ya apalagi udah nggak punya rasa malu gitu. Orang melakukan tindak pidana korupsi malah bangga, kadang-kadang foto-foto tuh Pak di depan katakanlah KPK gitu, sedang diusutlah KPK, orangnya sudah menjadi tersangka, itu masih ketawa ketiwi aja Pak. Malah ada yang mengatakan ada yang foto begini, kasih 2 jempol. Ada yang begini. Ini gimana sih orang-orang Indonesia ini Pak ya? Kesannya di foto-foto itu kelihatan mereka menantang ya. Tuh, lihat gua korupsi nggak ada apa-apa. Kan gitu. Iya, meremehkan penegakan hukum. Itu dia. Gila, apa memang gara-gara penegakan hukum, ancaman hukum itu rendah kali Pak? Itu pasti Pak, itu penyebab mereka masih bertingkah pongah seperti itu. Jadi saya sangat mendukung itu Pak rencana Pak Prabowo. Membuat penjara khusus para koruptor di pulau terpencil. Nanti dicarilah pulau yang sangat berbahaya untuk dilayari kapal. Iya, katanya kalau Pak Presiden mengatakan gini, kalau orang itu mau lari ketemu ikan hiu katanya. Itu dia. Kalau lari tanpa alat bantu, misalnya berenang, mati pasti. Saya khawatirnya gini Pak, udah ditaruh di penjara terpencil di pulau, si koruptornya masih punya perahu, kapal pesiar, yang ada helipadnya bahkan di kapal pesiarnya itu ada helipadnya, orang kaya Pak. Itu dia. Kan? Itu harus dirampas. Kaya dari hasil korupsi. Makanya undang-undang perampasan aset harus segera diundangkan. Nah, kalau benar Pak, undang-undang perampasan aset itu harus segera menjadi undang-undang. Betul. Ya Pak ya. Betul. Sebabnya kalau enggak nih koruptor bisa naik kapal yahnya, yah itu kapal pesiar itu yang ada helipadnya, bahkan
mendekati pulau malah keluar Ya. foya-foya di kapalnya atau ke kota-kota terdekat. Nggak apa-apa juga asal di sepanjang pantai Pulau Jawa yang dekat dengan penjara disiapkan juru tembak. Oh, iya. Coba aja pakai ya. Gitu ya? Diselesaikan. Kayak istilah Bu Susi waktu itu. Oh iya. Tenggelamkan. Betul. Kalau dia pesawat jatuhkan. Kapalnya tenggelamkan. Nah, kalau ada kapal ya tenggelamkan. Pakai helikopter Iya. tembak juga. Iya, betul, jadi betul. gitu. Jadi si terpidana sama yang membantu mau mengeluarkan orang itu mati bersama. Jadi nggak ada masalah. Ya, karena bisa jadi begini Pak, sudah dilaksanakan undang-undang perampasan aset, suruh aset disita, karena dia punya teman-teman orang-orang besar juga, orang-orang kaya yang mungkin para koruptor juga. Nah kadang-kadang suka bantu tuh Pak. Nah itu juga ya kan. Pakai kapal pesiarnya mereka, bukan? Tembak Pak. Tembak. Harus tidak tegas ya. Tidak tegas. Betul. Kan Pak Presiden bilang dalam 4 tahun ini dia berharap semua yang direncanakan itu bisa terwujud. Betul. Kan? Makanya beliau menggagas efisiensi. Benar Pak, benar. Jadi efisiensi itu tujuannya jelas oleh Prabowo. Mana uang-uang yang tidak begitu perlu dikeluarkan ditahan. Iya, betul. Digunakan untuk hal-hal ini Pak. Yang lebih perlu. Karena di pidato itu juga Pak Prabowo menyinggung masalah efisiensi dan pemborosan. Bahkan Pak Presiden mengatakan tidak ada negara yang kaya karena boros. Betul. Nggak ada. Betul Pak. Betul. Tidak. Apalagi begini, beliau mengatakan tidak ada negara yang kaya karena kebocoran, nggak ada. Nggak ada. Betul. Jadi harus efisien. Betul. Efisien tuh kenapa orang pada menentang aneh gitu loh. Gitu. Ya saya kalau sekilas saja melihat yang selama ini pola hidupnya tidak efisien. Oh, yang tidak efisien, menghambur-hamburkan biaya, memboros-boroskan biasa, biaya, apalagi pakai dibocor-bocorkan biaya itu. Semakin nikmat ya, hidup. Mereka ini yang keberatan. Iya, betul. Kalaupun dia pinjam mahasiswa untuk ngomong, itu kan upaya mereka untuk mereka ngomong langsung nggak berani. Iya, betul. Menggunakan tangan-tangan dua atau tiga gitu Pak ya. Yang kasihan kan mahasiswa diperalat. Iya, bisa jadi gerakan-gerakan sebagian gerakan mahasiswa yang kita duga diperalat itu ada yang bayari memang Pak. Gitu. Buktinya nggak ada mahasiswa yang menyuruhkan segera tuntaskan RUU perampasan aset untuk menjadi undang-undang, nggak ada. Nggak ada. Seruannya kemarin ada Indonesia Gelap, Indonesia apa lagi Pak? Kabur aja, ya kan? Itu sih mungkin boleh juga. Boleh, tapi yang tujuan mulianya tertutupi. Iya, betul. Kabur aja tujuan mulia dia mau perbaiki hidup. Iya. Tapi konotasinya jadi lain. Alasannya pergi karena negara ini lagi kacau. Ya kan? Kabur Indonesia Gelap. Dia menganggap Indonesia udah berantakan, memang. Tapi kan gelap dalam arti apa? Belum penyebab jelas. berantakannya nggak diulas. Misalnya karena korupsi, gitu kan? Bukan korupsinya yang ditentang habis-habisan, tapi dinyatakan sebagai Indonesia Gelap. Maksudnya, lawan korupsi atau mengatakan Pak Presiden cepat nyatakan Indonesia dalam keadaan darurat korupsi misalnya, supaya Presiden bisa mengambil langkah-langkah lebih cepat. Jadi itu kan mestinya bisa disuarakan mahasiswa. Mestinya Pak. Jadi mestinya rakyat kita ini bersyukur punya presiden yang berani menggaungkan itu. Betul. Dan presiden berulang kali mengatakan dia siap mati untuk rakyat. Nah benar. Di dalam pidato itu, Pak Presiden juga mengatakan saya siap mati, gitu. Saya siap mati menghadapi koruptor. Saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Beliau mengatakan begitu. Siap mati menghadapi koruptor dan siap mati untuk bangsa, rakyat seluruh Indonesia ini. Bayangin, Bos. Keren Pak, keren. Jadi pidatonya itu begitu membahana, begitu berapi-api, persis waktu zaman Bung Karno pidato dulu. Di IKADA. Wah, semangat. Luar biasa ya. Kayaknya saya kayak melihat Bung Karno di zaman itu. Iya Pak. Iya Pak, IKADA itu. Menggebu-gebu, menggelegar pidatonya. Nah, dalam konteks siap mati itu, di dalam pidato ini juga, yang tadi Pak Jansen katakan itu, ternyata Pak Prabowo juga menyatakan saya berani melawan mafia. Nah itu dia. Gitu Pak. Keren. Mafia yang disebut mafia itu para koruptor itu, Pak. Yang koruptor mafia itu, gitu. Kan ada, dia tapi berselora juga Pak Presiden. Kan ada TNI, ada Polri, ada Panglima TNI dan ada Kapolri yang mendukung dia. Yang mendukung. Ya, walaupun itu terkesan joke ya. Tapi itu sebenarnya benar, Pak. Benar ya. Beliau itu kan sudah mempersiapkan perangkatnya untuk keamanan dirinya. Ya kan?
Dan untuk tercapainya tujuan itu, Pak, dia harus perlu di backup. Iya, betul. Jadi kalau guru sudah membackup, nanti di mana lagi dia NU waktu ulang tahun NU membackup. Betul. Nanti mana unsur-unsur yang lain yang bisa. Kalau sudah 90% rakyat mendukung, apalagi takut. Iya. Di Seloroh itu Pak Presiden mengatakan gini, saya tidak takut melawan mafia, melawan koruptor itu, karena saya akan di backup, kira-kira begitu. Oleh Panglima TNI dan Bapak Kapolri, juga guru-guru. Guru-guru akan membantu juga melawan korupsi, luar biasa. Jadi kalau guru-guru membantu dari sisi intelektualnya, saya rasa Pak, gimana? Intelektualnya maksudnya mahasiswa diajari yang benar, jangan dihasut, ya kan? Bahwa beri kepercayaan kepada pemerintah sekarang untuk memperbaiki republik ini, gitu. Jangan ada lagi bisikan-bisikan yang negatif terhadap pemimpin negara ini. Ya sebetulnya kalau mengkritik itu boleh. Boleh. Di demokrasi ini salah satunya adalah kritikan masyarakat. Kritik boleh Pak, tapi jangan menghasut. Oh iya, menghasut ya. Menghasut beda Pak. Karena biasanya Pak, orang kritik itu juga sekaligus memberikan solusinya. Langkah-langkah alternatif solusi. Ya kan Pak? Jangan cuma asal kritik. Betul. Kalau ditanya bagaimana solusinya, nggak bisa jawab kan percuma. Orang mengkritik juga harus menyiapkan solusi alternatifnya. Seperti apa bagusnya. Jangan asal kritik aja. Itu yang dibilang kritik membangun kan. Apalagi Pak yang Bapak dengar di acara itu? Di situ Pak Prabowo sih menyinggung juga bahwa tidak ada negara yang penuh dengan koruptor akan maju, tidak ada. Yang ada apabila negara itu penuh dengan korupsi yang tidak bisa ditanggulangi atau sulit sekali ditanggulangi, pasti negara tersebut terancam hancur. Betul. Kalau menurut Pak Pansen gimana? Oh, saya betul sekali Pak. Jadi nggak usahlah negara Pak, dalam satu keluarga. Iya. Nah, kalau anak-anaknya suka berbuat jahat, mencuri uang bapaknya, nggak akan bagus keluarga itu. Iya betul ya. Dalam skop kecil, apalagi sebuah negara kan. Iya betul. Jadi meskipun memang kalau dari segi persentase yang melakukan tindak korupsi ini memang mungkin kecil ya, tapi dampaknya Pak. Bukan kecil, jumlahnya maksudnya? Jumlahnya ya. Menurut saya banyak ya. Artinya nggak sampai 10% lah. Kita kan berharap semua pelayanan publik bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku dan secepat-cepat. Pak Prabowo mengulang. Kalau bisa melayani cepat, kenapa dipersulit? Iya, kan? Betul. Jadi paradigma yang dulu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu harus dihapus Pak. Dihapuskan. Dibalik. Betul. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Betul. Sampai ke rakyat kecil. Iya. Pak Prabowo sering kali mengatakan ini menghambat. Sampai misalnya dari segi pertanian nih Pak, sampai ke petani, petani menjerit. Oh, ada 100 berapa itu? Pada tangan gubernur, tangan bupati. Terlalu banyak. Akhirnya ada pungutan, waduh luar biasa. Itu sampaikan juga Pak. Tentang itu sampaikan juga ya. Nah, di dalam pidato itu Pak Prabowo bahkan sampai mengulang 2 kali. Dia bilang, saya tidak akan mundur, gitu. Presiden menyatakan tidak akan mundur menghadapi para koruptor. Iya dong. Presiden mengatakan saya tidak akan mundur menghadapi koruptor 2 kali. 2 kali dia disampaikan di pidato itu. 2 kali menyatakan keseriusannya Pak Presiden Prabowo melawan korupsi. Kalau menurut pandangan Bapak gimana? Ya enggak. Percaya nggak situ? Oh, percaya saya Pak. Begini Pak, Pak Presiden kita ini kan mau melawan koruptor, ya kan? Sekarang orang baik melawan orang tidak baik. Orang benar melawan orang yang salah. Istilahnya, dulu ada pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Nah itu, orang berani kenapa harus takut? Iya betul. Ya kan? Orang benar kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Iya kan? Karena tidak bersalah. Tidak bersalah. Istilah mafia ini kan memang sudah lama istilahnya Pak. Ini kita impor dari negara asing. Itu yang terjadi di Italia, di Amerika Serikat pada waktu 1930-an. Mafia. Jadi semua tindakan-tindakan negatif yang ada di suatu negara diistilahkan sebagai mafia. Dan di sana memang semua bersenjata, ya kan? Mafia di kita kan tidak bersenjata. Tidak, penjara menggunakan orang bersenjata. Orang bersenjata. Beliau juga kan militer Pak. Kenapa takut? Iya betul. Ya kan? Dengan background. Mungkin yang lalu presiden kita Pak Jokowi karena sipil
nyalinya nggak segede TNI. Karena kalau menurut saya bukan masalah gitu. Mungkin Pak Jokowi mengetahui duduk persoalan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang memang bukan ketua umum partai. Kan dia mesti lihat kanan kiri, Pak. Betul juga. Dia tidak menyasar ini, tapi dia menyasar yang lain. Ya, betul sih. Bangun ini, bangun itu, dan sebagainya. Tapi kita kembali ke Pak Prabowo nih, Pak. Kira-kira Pak Jansen optimis nggak dengan sikap Pak Prabowo betul-betul akan melawan korupsi? Saya optimis, Pak. Akan menghabisi koruptor? Ya, saya optimis. Ya, saya sih mengharapkan yang simpel-simpel aja, Pak. Boleh. RUU perampasan aset seharusnya cepat-cepat menjadi undang-undang perampasan aset. Syukur-syukur ada pasal-pasal pembalikan beban pembuktian di dalamnya, atau pembuktian terbalik itu. Kalau kemudian ada hambatan tentang RUU perampasan aset untuk menjadi UU perampasan aset, Presiden memang seharusnya melakukan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Iya, betul Pak. Jadi misalnya beliau melihat ini kok bertele-tele ya, udah putuskan keluarkan Perpu. Ya kan? Baru itu kita bisa melihat pembuktian Pak Presiden Prabowo dalam upaya melawan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan Indonesia. Iya, betul Pak, betul.